Bismillahirrahmanirrahim. Tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, barang siapa bersungguh-sungguh pada seluruh 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan melakukan salat, membaca Al-Quran, berdoa, dan amalan ibadah lainnya, pasti ia mendapatkan Lailatul Qadar dan beruntung dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Dalil, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana ia bisa tahu kalau ia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Carilah malam Lailatul Qadar. Kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ganjil tersebut bisa dihitung dari awal bulan. Maka malam yang dicari adalah malam ke-21, malam ke-22, malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Namun bisa jadi pula Lailatul Qadar terhitung dari malam yang tersisa. Dalam hadis lain disebutkan, bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa. Bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa. Bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa. Bisa juga pada 3 hari yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jika bulan Ramadan ternyata 30, berarti malam ke-30 adalah malam yang menggenapi. Jika dihitung dari hari terakhir, malam ke-22 berarti 9 hari yang tersisa. Malam ke-24 berarti 7 hari yang tersisa. Inilah tafsir oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis sahih, inilah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa memilah-milah hari ganjil dan genap. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. 1. Keadaan matahari di pagi hari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hadis riwayat Muslim. Kedua, keadaan malam tidak panas, tidak juga dingin. Matahari di pagi harinya tidak begitu cerah, nampak kemerah-merahan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Toyalisi dan Al-Baihaqi. Namun tanda tersebut tidak perlu dicari-cari. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, ada beberapa dalil yang membicarakan mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar.
Namun itu semua tidaklah nampak kecuali malam tersebut berlalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mencari-cari tanda. Yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak ibadah saja di akhir-akhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Syekh Khalid Al-Musli Hafizahullah mengatakan bahwa tidak ada tanda khusus jika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Terang beliau, kalau kita memperbanyak beribadah harus terus-menerus di 10 hari terakhir Ramadan. Tentu ini akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut. Demikian yang beliau utarakan dalam salah satu video beliau ini. Yang patut pula dipahami bahwa cara menghidupkan malam tersebut bisa dengan mengerjakan salat Isya, salat tarawih, dan salat subuh. Mengerjakan ketiga salat ini dapat dicatat telah mengerjakan salat semalam suntuk. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat Isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang sholat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dihitung mendapatkan pahala sholat sisa malamnya. Hadis riwayat Ahmad.